Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah ya, yang insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pasal tentang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bisa dibuka di halaman 84. Ada dua bait, yaitu bait yang ke-140 dan bait yang ke-141. Itu benar ya? Ya, baik. Mari kita perhatikan yang membawa kitab. Faslun fi mu'jizatihi, fasal dalam atau tentang mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat Bapak Ibu? Mukjizat itu dari kata ajaja yu'jizu, sesuatu yang melemahkan. Nah, jadi kalau ada orang mengaku bahwa dia seorang nabi, lalu dia punya sesuatu yang di luar kebiasaan, al-khariq lil adah. Jadi kata para ulama, mukjizat itu hiyal amrul khariqu lil adati yujrihillahu azza wa jalla ala yadi nabiyyin min anbiya'ihi. Suatu perkara yang di luar kebiasaan yang Allah jalankan lewat tangan nabinya dari para nabi-nabi yang ada. Nah, jadi al-khariq lil adah itu di luar kebiasaan. Biasanya tidak demikian, tapi itu terjadi. Nah, ini Bapak Ibu makna mukjizat. Adapun kalau ada sesuatu terjadi di luar kebiasaan pada umumnya, tapi bukan, dia tidak ngaku nabi. Laisa ma'ahu idda'a lin nubuwati fa innahu yuqalu lahu karamatun min karamatil auliya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan atau kejadian luar biasa gitu ya, dan dia tidak pernah mengaku dirinya sebagai nabi, maka itu namanya karomah yang Allah berikan kepada walinya. Nah, maka ada kitab judulnya Karomatul Aulia ya, karomah para wali. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada banyak riwayat ya yang menjelaskan tentang karomah. Para sahabat misalnya, banyak sahabat mereka adalah wali-wali Allah Ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ya, dalam satu kesempatan beliau khutbah di atas mimbar. Waktu itu beliau menjadi khalifah, mengutus pasukan ya ke Irak waktu itu, tapi tidak banyak ya, yang kemudian disebut Sariyah, yusamma Sariyah. Nah, pabainama Umar yakhtubu, ketika Umar berkhutbah alal mimbari, faja'ala yasihu alal mimbar. Tiba-tiba Umar teriak di atas mimbar, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Orang kaget, lagi khutbah kok tiba-tiba Umar memberikan komando kepada pasukan yang diutusnya, "Ya Sariyah al-Jabal. Ya Sariyah al-Jabal." Maksudnya apa? Pasukan, naik kalian ke gunung, naik kalian ke gunung. Tiba-tiba Umar ngomong gitu. Para jamaah semua aneh. Loh, kok Umar bingung, lagi khutbah kok malah bicara dengan pasukan yang dikirimnya. Nah, maka Bapak Ibu dan sekalian, ketika ditanya, ya kenapa kok Umar tiba-tiba memberikan instruksi kepada pasukan yang dikirimnya supaya naik ke gunung. Nah, beliau mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan bahwa pasukan yang beliau kirim itu akan bertemu dengan jumlah besar musuh gitu. Kalau bertemu kemungkinan akan kalah.
Makanya Umar menyuruh mereka supaya naik ke atas, ke gunung. Nah, maka setelah mereka pulang, ya, datang menemui Umar, dia bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin, laqayna udwanan fahazamuna fa idza bisaihin ya sariya al-jabal." Kami ketemu dengan musuh yang akan mengalahkan kami. Tiba-tiba ada suara berteriak, "Ya sariya al-jabal." Wahai pasukan naik ke gunung. Ya sariya al-jabal. Nah, maka akhirnya kami pun naik ke gunung. Fahazamahumullah. Dan akhirnya mereka dikalahkan, kami yang menang. Nah, ini. Nah, ternyata apa yang diucapkan Umar di atas mimbar terdengar oleh mereka pasukan. Nah, ini karomah. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ada Usaid bin Hudair, ya. Seorang sahabat yang ya, diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu ada dua orang sahabat, namanya Usaid bin Hudair sama Abbad ibni Bishr. Kana inda Rasulillah sallallahu fi lailatin zulma. Fi lailatin zulma. Waktu itu mereka berdua, Usaid bin Hudair dan Ubbad bin Bishr, bersama Nabi SAW di malam yang sangat gelap. Fi lailatin zulma. Falamma kharaja min indi Rasul SAW, ketika mereka keluar, ya, berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adha'at asa ahadihima, maka bersinarlah, bercahayalah tongkat salah satu dari mereka berdua, fakana yamsiyani bi dawiha. Mereka akhirnya bisa berjalan dengan cahaya yang keluar dari tongkatnya. Padahal itu nggak ada lampu, nggak ada obor. Tiba-tiba keluar cahaya. Falamma tafarraqa, ketika mereka akhirnya berdua harus berpisah, adha'at ashhada wa ashhada. Akhirnya tongkat Usaid bin Hudair bercahaya, tongkat Abbad bin Bishr juga mengeluarkan cahaya. Tiba-tiba keluar cahaya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di antara karomah para sahabat, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lain banyak, ada kitabnya judulnya Karomatul Aulia, ya. Di situ sebutkan yang kejadian luar biasa gitu. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Wali Songo, ya, kan ada itu, ada Sunan Kalijaga kalau nggak salah, ya, ingin tongkat Sunan siapa itu, ya. Lalu jangan ini, akhirnya dia nunjuk ke pohon apa itu? Kolang-kaling. Nah, ternyata buah kolang-kalingnya jadi apa? Berarti pernah nonton yang tahu jawabannya. Jadi emas. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, Ukasah bin Mihsan radhiyallahu anhu pernah suatu ketika dalam perang Badar, inqata asaipuhu yauma badrin. Waktu perang itu patah pedangnya Ukasah bin Mihsan. Pada apa ilaihi Rasulullah SAW, dan lalu Rasul memberikan kepada Ukasah bin Mihsan ini, ya, kayu, memberikan kayu. Fa'ada fi yadihi sayfan sadidal matan. Ternyata kayu itu jadi pedang, bahkan jadi tajam, lebih tajam lagi pedangnya ini. Padahal itu kayu yang diberikan oleh Nabi SAW. Nah, kata Ibnu Katsir radhiyallahu rahimahullah, Ukasah bin Mihsan min sadati as-sahabah wa fudhalaihim, termasuk pemimpin para sahabat yang punya keutamaan. Beliau hijrah, beliau ikut perang Badar. Nah, ketika perang Badar itu inkasara sayfuhu, patah pedangnya, diberikanlah oleh Nabi, ya, ranting pohon gitu, ya, dari pohon urjun. Nah, ternyata ketika dipegang oleh Ukasah bin Mihsan, fa'ada fi yadihi sayfan amdha minal hadid sadidu al-matan, menjadi pedang bahkan lebih tajam daripada besi gitu. Apa tadi? Ranting pohon urjun itu pas dipegang oleh Ukasah bin Mihsan menjadi pedang kembali. Nah, maka wakana dzalika sayf yusamma al-auna. Pedang itu kemudian diberi nama al-aun, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, itu contoh
karomah yang Allah berikan kepada para sahabat, mereka bukan nabi. Nah, sementara yang Allah berikan kepada nabi adalah mukjizat. Maka dikatakan di bait yang ke-140, wa mu'jizati khatamil anbiya, dan mukjizat ya nabi terakhir, penutup para nabi, kasiratun ya tajillu an ihsa'i, banyak sekali ya, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Tajillu an ihsa'i, kata Al-Imam As-Safarini. Nah, apa di antaranya disebutkan? Di antaranya minha kalamullahi mu'jizul wara kada insyiqaqul badri min ghairim tira. Di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kalam Allah atau Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an mu'jizul wara, yang melemahkan orang-orang kafir ya untuk bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an. Bahkan andai kata mereka berkomplot dengan jin, tidak akan bisa. Sebagai diterangkan dalam pertemuan yang lalu ya. Kami ulangi lagi dalam surah Al-Isra 88. Allah Ta'ala mengatakan, "Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli." Katakanlah Muhammad, seandainya manusia dan jin berkumpul, berkomplot ya, untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan bisa mendatangkannya seperti Al-Qur'an. Nah, ini baik di masa itu maupun di masa yang akan datang. Tidak mungkin bisa mereka membuat serupa dengan Al-Qur'an. Nah, makanya Al-Qur'an melemahkan mereka, disebut mu'jiz. Ya, mu'jiz itu yang secara bahasa yang melemahkan. Nah, itu kalam Allah ya, Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya kalau orang baca Al-Qur'an itu, dia pasti akan masuk Islam. Kata saya Shalih bin Fauzan, pasti. Kalau dia orang mencari kebenaran, mencari yang hak, lalu dia baca Al-Qur'an, dia pasti akan masuk Islam. Kalau dia benar-benar ya, yang dia cari adalah kebenaran, bukan dunia, gitu. Nah, maka banyak orang masuk Islam beribu-ribu, ratusan ribuan orang setelah peperangan jihad berhenti gitu ya. Artinya tidak seperti dulu di zaman Nabi, banyak orang masuk Islam. Nah, karena apa? Karena mukjizat Al-Qur'an. Kalau mereka betul-betul mencari kebenaran, pasti mereka akan masuk Islam hanya dengan Al-Qur'an. Beda dengan orang-orang Yahudi, Nasrani. Mereka ada dakwahnya enggak? Orang Nasrani ada dakwahnya enggak? Ada. Mereka dakwah. Mengeluarkan harta supaya apa? Supaya orang-orang masuk agama Nasrani. Coba lihat hasilnya. Banyak enggak orang masuk Nasrani? Lebih banyak mana dengan yang masuk Islam? Orang yang masuk agama Nasrani itu bukan karena ilmu, karena miskin, karena duit, iya, karena bodoh gitu. Tapi kalau orang masuk Islam itu karena kecerdasan, karena mereka pintar. Nah itu. Nah, walaupun ada juga sih orang masuk Islam akhirnya murtad kembali, ada juga. Ada. Nah itu karena dia masuk Islam karena dunia biasanya. Karena ingin menikahi perempuan, karena ingin mungkin dapat jabatan dan seterusnya. Nanti ketika udah selesai dia murtad mungkin. Karena yang dia cari bukan kebenaran tapi dunia. Nah, itulah Al-Qur'an sekalian. Kemudian di sini kedua disebutkan wa qada'in siqaq al-badri min ghairi imtira. Demikian pula ya terbelahnya bulan. Ya, pernah bulan terbelah tanpa diragukan, itu pernah terjadi. Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 1 sampai 4. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, kiamat sudah dekat. Insyaqqo al-qamar, bulan terbelah. Dan memang Nabi mengatakan, antara aku diutus menjadi nabi dan hari kiamat itu seperti ini, dekat sekali. Padahal Nabi berapa 1400 tahun yang lalu mengatakan dekat. Dan memang di zaman beliau bulan pernah terbelah gitu ya. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Ketika mereka melihat tanda kenabian Rasul, bulan betul-betul terbelah, orang-orang kafir malah berpaling dan mereka mengatakan
ini adalah sihir yang terus menerus. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakan fakta itu dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara sudah ada ketetapannya. Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi mujdajar. Telah datang kepada mereka berita-berita, kisah-kisah ancaman terhadap kekafiran. Tetapi karena mereka ketika minta, kan mereka minta sebenarnya, coba kalau engkau betul-betul seorang nabi, kata mereka, in kunta shadiqan pasuk kalana hadzal qamar. Kalau engkau betul-betul seorang nabi, coba belah bulan untuk kami. Akhirnya Nabi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, pansaqal qamar fasara saqaini. Terbelah betul bulan. Jadi dua. Nah, ini. Tapi apakah mereka setelah melihat langsung mau masuk Islam? Ternyata tidak. Karena yang mereka inginkan hanya untuk melemahkan Nabi. Coba iso ora iso berarti bohong dia. Ternyata pas bisa malah berpaling. Nah, itu karena yang mereka cari bukan kebenaran. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, sementara ini monggo Bapak yang bertugas sebagai muadzin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya. Sedikit memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah, ya kami sedikit lanjutkan Bapak sekalian. Nah, jadi itu tadi ya, di antara mukjizat Rasul Al-Qur'an adalah terbelahnya bulan. Dan itu benar-benar terjadi, walaupun orang-orang kafir yang meminta kepada Nabi, mereka tidak masuk Islam. Karena memang yang mereka inginkan bukan kebenaran, melainkan hanya untuk melemahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Nah, ini sekalian. Nah, selain itu masih banyak Bapak Ibu, ya, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar Al-Quran, bukan hanya sekedar membelah bulan. Nah, ada ya, di antara mukjizat Nabi itu, beliau ya bisa menjadikan makanan yang sedikit jadi banyak. Itu. Maka dalam hadis Bukhari ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ya, baita Abi Talha fasana alahum ta'aman wada'a ashabahu fa akalu wa sab'u. Summa udhina li asrah. Ya. Nabi datang, waktu itu akan terjadi perang Khandaq ya. Waktu itu Nabi dan para sahabat menggali parit. Ya. Berhari-hari, lebar dan dalam. Bahkan mereka tidak bisa makan beberapa hari. Sampai mereka enggak kuat lagi menggali ya. Ada batu keras gitu. Sampai akhirnya Rasul sendiri yang menggali turun. Karena lapar beliau diikat perutnya untuk menahan rasa lapar. Abu Talha melihat keadaan Nabi. Nah, maka akhirnya beliau mengundang Nabi untuk datang ke rumahnya. Tapi waktu itu paling hanya untuk 3 orang. Kalau toh mau Rasul mengajak sahabat yang lain 2 orang aja, karena nggak cukup, makanannya sedikit gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, nah ketika Nabi datang, para sahabat diundang oleh Nabi semua yang terlibat diundang oleh Nabi. Dan mereka semua makan, fa'akalu wasaba'u. Mereka semua makan, mereka semua kenyang. Jadi 10 orang. Hakadha hatta akala al-qaumu kulluhum wasaba'u. Sampai mereka semua makan dan mereka kenyang. Wa kanu sab'in aw samanina rajulan. Waktu itu jumlah mereka ada 70 atau 80 orang. Nah, dalam riwayat yang lain ada sahabat selain Abu Talha ya, mengundang Nabi. Itu ada lebih dari 70 orang. Bahkan Abu Hurairah pernah, beliau itu salah satu ashabu sufah ya. Orang yang tinggal di serambi masjid. Ada sekitar 80-70 orang juga kira-kira. Pada suatu ketika Nabi diberi hadiah semangkuk susu. Nah, karena hadiah maka Nabi mau meminum susu tersebut. Tetapi Nabi ingat para sahabat yang tinggal di serambi masjid, ashabu sufah ya. Karena mereka orang-orang fakir. Diundanglah oleh Nabi untuk minum bersama-sama.
Bayangkan satu mangkuk itu bisa diminum oleh 70 sampai 80 orang. Ini Bapak sekalian, ajanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kurma kata Abu Hurairah dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, pernah satu ketika Nabi diberikan bitamarat ya beberapa buah kurma. Pada alahunna bil barokah. Nabi lalu mendoakan keberkahan untuk kurma itu. Allahumma barik li hadhihi tamarat. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kurma-kurma ini. Nah, akhirnya Rasul menyuruh supaya ditaruh di sebuah tempat. Fakana ya'kulu minhu wa yat'amu minhu wa lam yanqus minhu syai'an hatta qutila Utsman. Nabi masih hidup ya. Kurma yang disimpan itu dimakan oleh para sahabat tidak berkurang sedikit pun. Bahkan sampai Utsman bin Affan meninggal itu enggak berkurang. Kata Abu Hurairah. Nah, dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi itu sekalian. Dalam perang Tabuk ya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa beberapa sahabat Nabi waktu itu dalam perang Tabuk ya mereka butuh air wa kanal ma'u qalilan fatawaddu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wada Allah. Nabi waktu itu wudu, padahal sahabat banyak membutuhkan air, mau wudu mau minum, Rasul pakai untuk wudu, lalu kemudian Rasul berdoa kepada Allah. Fafadhal ma'u min baini asabi'i hatta irtawu al-jaisu kulluhu wasaribu wasaqau dawabahum. Nah, akhirnya apa? Keluar air dari sela-sela jari jemari beliau. Terus mengalir air sampai seluruh pasukan Palum, tahu Palum? Palum itu enggak haus, kenyang dengan air. Pernah seser kan? Nah, Palum kenyang semua, tidak ada yang kehausan. Bahkan bukan hanya para sahabat yang kenyang, termasuk unta-unta mereka pun kenyang, diberi minum dari air yang keluar dari sela jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian, beberapa mukjizat yang disebutkan dan masih banyak lagi mukjizat lain yang Allah berikan kepada beliau. Di antaranya itu. Jadi baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sampai bait yang ke-141 ya. Di sini disebutkan tadi Al-Qur'an dan insyiqaq al-badr atau al-qamar. Apakah ada pertanyaan sebelum diakhiri? Monggo Pak Budi. Terima kasih Ustaz. Mukjizat Nabi Muhammad yang tersebut adalah Al-Qur'an sampai sekarang. Kalau dimaknai Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagai mengusir setan itu bagaimana Ustaz? Iya. Itu diterangkan bahkan ya dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa ya, syifaun. Nah, gimana? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Allah sendiri mengatakan. Jadi emang Al-Qur'an itu bisa jadi penyembuh. Bahkan untuk menyembuhkan orang yang kena sengatan kalajengking bisa. Pernah tuh sahabat ya dalam satu safar mampir ke suatu kaum minta supaya dijamu, kaum itu tidak mau. Akhirnya sahabat jalan terus. Ternyata pemimpin kaum tersebut tersengat kalajengking. Akhirnya mereka minta bantuan kepada sahabat untuk mengobati. Ada salah satu sahabat, ya oke saya obati. Akhirnya dia datang. Nah, lalu dibacakan surah Al-Fatihah, Al-Quran, sembuh. Seakan-akan dia tidak pernah tersengat sebelumnya. Sembuh total gitu. Nah, akhirnya mereka berterima kasih memberikan kambingnya yang udah disembelih daging kambing. Makan para sahabat. Sampai masih sisa bahkan dibawa ke Madinah. Lalu sahabat yang lain tanya, "Ya Rasul, si fulan itu tadi nanya itu konfirmasi mengobati seseorang dengan membacakan surah Al-Fatihah." Nah, oleh Rasul ditakrir ya, disetujui, ya bisa. Bahkan Rasul minta, masih sisa enggak itu dagingnya? Nah, Rasul minta kalau masih ada, beliau ingin makan juga. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Al-Qur'an itu syifa, ya, dia bisa menjadi penyembuh. Terus mengusir setan, ya. Barang siapa orang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka apa?
maka syaitan akan lari dari rumahnya ya, selama tiga hari. Kalau kita baca surah Al-Baqarah. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran bisa kita jadikan perlindungan ya. Makanya kan itu Al-Quran itu kan kalam Allah ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Bisa untuk memproteksi diri kita baca Al-Quran. Jadi itu Pak Budi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.